قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita juga mendoakan ya saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan penyakit agar supaya mereka diberikan kesabaran, diberikan kesembuhan, dan semoga dengan penyakit yang mereka derita itu bisa menggugurkan ya segala dosa mereka dan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih pada hadis yang ke-7, yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan terakhir yang kita sebutkan itu faedah-faedah di dalam hadis yang mulia ini. Baik, tersisa beberapa faedah yang akan kita sebutkan. Di antaranya di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah orang yang bertanya atau meminta arahan, dia menyebutkan ya persoalannya secara tegas ya, secara lugas, detail, jelas, lugas ya, detail ya, tidak ya muter-muter ya, dan tidak ya menyebutkan ya secara gamblang aja, tapi benar-benar dia menyebutkan bagaimana sebenarnya persoalan yang sedang dihadapi, yang dia akan tanyakan itu. Kenapa ia harus melakukan seperti ini?
agar supaya al-mustasyar atau orang yang ditanya, orang yang dimintai pendapat bisa memberikan jawaban atau arahan atau pendapat yang tepat sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satu kaidah menyebutkan bahwasanya al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Jadi ya, hukum terhadap sesuatu atau sesuatu yang dihasilkan dari perkara yang ditanyakan kepada kita, yang kita tetapkan hukumnya, adalah merupakan cabang atau bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang ada dalam gambaran orang yang menetapkan hukum tersebut. Menghukumi sesuatu harus benar-benar mengetahui hakikat daripada apa yang dia hukumi itu. Jadi tidak ya hanya ya gambaran secara umum saja, lalu kemudian ya langsung dihukumi ya secara khusus, ya tidak bisa. Dan akan menjadi problem, akan menjadi masalah ketika ada orang-orang yang bertanya, yang dia menyebutkan pertanyaannya secara umum, lalu kemudian al-mustasyar, orang yang ditanya juga memberikan jawaban secara umum. Kemudian setelah itu orang yang bertanya ini menyebarkan jawaban yang secara umum itu pada kasus yang secara khusus. Ini akan menjadi masalah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi para ya penanya, hendaklah menyebutkan ya persoalan yang dia tanyakan itu secara jelas. Kalau perlu dirinci, perlu didetail, ya harus dia detailkan pertanyaannya. Ya, sehingga itu orang yang ditanya atau mustasyar juga memberikan jawaban yang tepat. Dan ini ya, terdapat di dalam perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, inni dzu malin wala yarithuni illa ibnah. Aku adalah orang yang punya harta, ya, banyak hartanya. Tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali seorang anak perempuan. Ya. Ini menggambarkan hakikat persoalan yang akan ya, beliau tanyakan. Ya. Dalam tasawur, ya dalam gambarannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau memiliki harta yang banyak, sedangkan ahli warisnya hanya seorang anak wanita. Berarti boleh dong, ya kalau dengan bahasa kita, ya boleh dong saya memberikan wasiat, ya bersedekah, ya dengan 2/3 daripada harta saya. Ya. Itu gambaran yang ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya karena ya dalam gambaran ini suatu hal yang manusiawi, hal yang wajar. Ya. Karena tidak ada yang menghalangi. Ya. Hartanya banyak, ahli warisnya cuma satu. Ya. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya pertanyaan atau pendapatnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini, ya, ya tidak boleh ya memberikan wasiat atau bersedekah yang lebih dari 1/3. Dan 1/3 itu sudah banyak. Ya.
Ini wasiat ketika sudah di penghujung umur, ya, dalam kondisi sakit yang dikhawatirkan itu akan meninggal. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya wasiat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-mustasyaru alaihi an yattaqillaha azza wa jalla fima asyara fihi wa alla ta'khudhahu al-'atifah fi mura'atil mustasyir. Bagi orang yang dimintai pendapat, orang yang ditanya, orang yang ya dimintakan arahan, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan arahan tersebut. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam memberikan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan kepadanya. Jangan memberikan arahan, jangan memberikan pendapat atau jawaban hanya berdasarkan perasaan saja, ya, karena melihat wah ini yang bertanya ini orang yang paling saya segani, misalnya orang yang bertanya ini, yang meminta pendapat saya ini orang yang selama ini selalu berbuat baik sama saya, ya. Orang yang bertanya ini adalah orang, ya, seorang tokoh misalnya, atau ada ya kecenderungan lain, ya, yang itu hanya berdasarkan atifah, ya, perasaannya saja, ya. Ini tidak dibenarkan, ya. Ya. Dan ini kata beliau, ya, rahimahullahu taala, ada sebahagian orang, ya, ada sebahagian orang yang dia memberikan pendapat, ya, memberikan arahan dari orang-orang yang meminta arahan darinya, itu melihat kondisi atau melihat siapa orang yang memberikan arahan ini, ya, yang meminta arahan ini, ya. Sehingga dia memperturutkan keinginan orang tersebut. Oh, barangkali dia ini mau seperti ini, maka saya akan memberikan jawaban seperti ini supaya dia senang. Ini kalau dengan bahasa kita apa namanya? Penjilat, ya. Ya, penjilat, ya. Ya, ABS, ya. Asal bos senang. Ya. Termasuk, ya, yang dilakukan oleh sebahagian orang, ya, ketika dia berhadapan atau menjadi mustasyar, dia menjadi orang yang dimintai pendapat oleh pemerintah. Tolong carikan dulu dalil tentang ini, orang mau bikin kebijakan ini, carikan dulu dalil. Disuruh cari dalilnya untuk melegalkan satu kebijakan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang haram, tidak dibenarkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini ketika kita atau di antara kita termasuk orang yang dimintai pendapat atau yang dimintai arahan oleh seorang, berikan arahan itu sesuai dengan apa yang dia butuhkan atau yang sesuai dengan kebenaran, ya, sesuai dengan kebenaran. Ya, maksud yang dia butuhkan di sini, ya, kebenaran dari apa yang dia tanyakan itu. Sekalipun yang mustasyir, orang yang meminta pendapat atau meminta arahan ini tidak menyukainya, ya. Jadi kita mengatakan apa adanya, yang benarnya seperti itu. Urusan nanti dia masih akan bertanya kepada kita, tidak mau bertanya lagi, itu bukan urusan kita, ya. Terkadang ada orang seperti itu, wah nanti kalau saya jawab yang benarnya, dia sudah tidak mau datang bertanya sama saya, ya. Apalagi kalau ada orientasi ya, duniawinya. Ini yang bahaya, ya. Dan para ulama dahulu, ya, sering mengingatkan, ya, para tokoh, ya, para ulama, ya, atau orang-orang yang dimintai pendapat atau mustasyar, agar supaya menjauhi abwabul umara,
ya, menjauhi pintu-pintu pemerintah, menerima ya imbalan-imbalan dari penguasa, ya. Termasuk yang diperingatkan juga oleh para ulama dahulu, sedapatnya kita supaya tidak terlena dengan pemberian, ya, dengan pemberian orang, ya. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, ketika kita sudah keenakan, sudah sering menerima pemberian dari seseorang, dari penguasa, maka disitulah diuji, ya, disitulah diuji ketakwaan kita, disitulah diuji keilmuan kita. Apakah kita akan berbicara sesuai dengan ilmu, atau kita akan berbicara sesuai dengan keinginan dari orang yang meminta arahan dari kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya penting untuk kita perhatikan, para tullabul ilm, ya. Mungkin ada ya di antara antum ya yang sudah diketahui oleh keluarga atau diketahui oleh teman-teman, ya ditanyai tentang hukum yang antum sudah ketahui, maka berikan jawaban sesuai dengan apa yang sudah antum ketahui, ya. Jangan memberikan jawaban ya, memberikan arahan atau pendapat yang penting bagaimana supaya dia senang, ya, itu tidak boleh, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la, ya, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, radhiyallahu anhu, ya, apakah boleh aku bersedekah atau berwasiat dengan ya 2/3? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, ya. Itu bisa juga diartikan dengan ya jangan. Baik. Nah, ini dalil bahwasanya la haraj an yasta'mila al-insanu kalimata la. Tidak mengapa kita mengucapkan kata la, tidak, jangan, ya. Ya. Tidak mengapa kita mengucapkan kata ya, tidak, ya, atau mengatakan kata jangan. Fan Nabiyyu alaihi salatu wassalam istamala kalimata la. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata ini. Demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata ini. Ya, sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir radhiyallahu anhu pernah dalam satu perjalanan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berada di belakang. Jabir sudah duluan dengan untanya. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan dengan rombongan, beliau selalu di belakang. Ya, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan dengan rombongan, beliau selalu di belakang. Kenapa? Apa hikmahnya? Ya, agar supaya ketika ada rombongan yang berhalangan atau yang mendapatkan masalah, itu diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasti akan didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi kepada seorang sahabat Jabir, ya, dengan untanya yang mogok, kecapean, ya, untanya sudah tidak mau jalan lagi, sampai-sampai Jabir radhiyallahu anhu berniat untuk ya sudah mau ditinggalkan saja ini unta. Didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ditepuk oleh Nabi, dipukul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian didoakan. Langsung bangkit ontanya dan berjalan seperti tidak sakit. Bahkan lebih cepat daripada sebelum dia mogok itu. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata kepada Jabir, ya, radhiyallahu anhu, bi'nihi biwqiyatin. Ya. Jual saja sama saya, ya, onta ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan itu. Ya. Jual saja, tuh sini saya beli saja onta ini dengan wuqiyah. Wuqiyah ini sekitar 40 dirham. Nah, apa kata Jabir radhiyallahu anhu? La, tidak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kata la
tidak, jangan. Itu bukanlah kata-kata yang keluar dari adab. Tidak. Tapi itu adalah kata-kata yang biasa yang digunakan oleh Nabi SAW, digunakan oleh para sahabat Nabi SAW, bahkan juga digunakan di dalam Al-Quran. Karena kita mendapati, jamaah sekalian, kita mendapati sebahagian orang yaitu mengatakan tidak boleh kita menggunakan kata jangan. Tidak boleh kita menggunakan kata tidak, itu kurang adab lah. Gunakanlah kata yang lain. Misalnya kalau kita mau menolak suatu, kita dimintakan suatu lalu kemudian kita menolak, sedapatnya jangan bilang tidak mau, tapi dengan bahasa yang lain lah. Kata mereka menggunakan kata tidak itu kurang adabnya. Demikian pula diajarkan kepada anak-anak, jangan kita sering menggunakan kata jangan. Jadi cari kata-kata yang lain. Cari kata-kata yang lain yang itu bermakna larangan. Sebenarnya ini adalah perkara yang tidak menyelisihi, tidak menyelisihi. Kalau kita menggunakan kata la, tidak, atau kata jangan, itu tidak menyelisihi adab. Dan itu tidak akan memberikan pengaruh juga kepada anak-anak kita, kecuali kalau setiap kali anak kita bikin ini jangan, bikin itu jangan, semuanya jangan. Nah, itu jadi masalah. Apa-apa yang mau dikorek sama anak kita, semuanya yang didengar adalah jangan. Kalau mau minta, Abi atau Umi minta ini, tidak. Semuanya tidak. Jadi bukan pada kata tidaknya, tapi pada bunggilinya. Itu yang jadi masalah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata tidak atau kata jangan, ini digunakan di dalam Al-Qur'an, juga digunakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang menggunakannya. Dan itu tidak menyelisihi adab, tidak menyelisihi akhlak yang baik. Kemudian selanjutnya dari faedah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini, annahu la yajuzu lil marid maradan makhufan an yu'tiya akthar min ats-thuluth illa idza ajazahu al-warathah li'anna al-warathah ta'allaqa haqquhum bil mal lamma marida ar-rajul liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ats-thuluth wa ats-thuluthu katsir. Jadi tidak boleh bagi seorang yang dalam kondisi dia sudah sakit, sakit parah, sakit berat, yang dikhawatirkan itu adalah sakit terakhirnya. Artinya setelah itu dia tidak akan sakit-sakit lagi karena sudah wafat, dia sudah mau meninggal. Tidak boleh dia memberikan sedekah sepertiga. Tidak boleh dia memberikan sedekahnya sepertiga, kecuali diizinkan oleh ahli warisnya. Kecuali diizinkan oleh ahli warisnya. Karena Nabi SAW mengatakan ats-tsulutsu katsir, sepertiga itu banyak. Sepertiga dari harta yang akan disedekahkan sementara dia sudah dekat mau meninggal, itu banyak. Maka butuh persetujuan ahli waris, karena harta tersebut yang akan ditinggalkan itu di situ ada haknya ahli waris. Lain halnya kalau masih sehat, masih segar bugar, dia mau bersedekah dengan seluruh hartanya juga tidak mengapa. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi dalilun ala annahu yanbaghi an yakuna ata'uhu aqal min ats-tsuluts. Nah, ini dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ats-tsuluts was-tsulutsu katsir, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Ini menunjukkan bahwasanya hendaklah yang kita berikan di saat kondisi kritis seperti itu lebih sedikit daripada sepertiga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, law anna an-nas ghaddu min ats-tsuluthi ila ar-rubu'i
Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ats-tsulutsu ats-tsulutsu katsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seandainya manusia itu mereka menurunkan dari sepertiga menjadi seperempat, itu lebih baik bagi mereka. Karena Nabi katakan sepertiga itu sudah banyak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-afdal, yang paling afdal fi wasiyatin, yang paling afdal dalam wasiat, an takuna bil khumus, itu 1/5. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau katakan yang paling afdal berwasiat atau bersedekah dengan 1/5 dari hartanya. Kemudian wa minha idza kana malul insani qalilan wa kana warathatuhu fuqara fal afdal alla yusi bi syai'in la qalil wala katsir. Apabila seorang yang akan meninggal ini hartanya sedikit, sedangkan ahli warisnya miskin, hartanya cuma sedikit, ahli warisnya miskin, maka yang lebih afdal baginya adalah dia tidak berwasiat, dia tidak memberikan harta, tidak berwasiat harta untuk diberikan kepada orang lain, sedikit ataupun banyak, tidak dia lakukan. Karena Nabi SAW mengatakan, innaka intadhar warathatak aghniya khairun min antadharhum 'alah. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya, dalam keadaan yang berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka menjadi beban bagi orang lain. Meninggalkan ahli waris dalam kondisi mereka berkecukupan, mereka kaya, itu lebih baik daripada mereka ditinggalkan menjadi beban bagi orang lain. Kemudian di sini beliau juga katakan sebahagian sebagian orang awam mereka beranggapan bahwasanya harus berwasiat, menuliskan wasiat untuk harta, sebagian hartanya itu dikeluarkan. Berwasiat ketika kita dalam kondisi sakit yang kita khawatir itu adalah sakit terakhir kita, itu termasuk dalam sunnah Rasulullah SAW. Yang menjadi bahasan kita di sini jamaah sekalian, berwasiat harta. Ini yang tidak boleh kita lakukan kalau kondisi ahli waris kita miskin, atau kondisi ahli waris kita sekalipun dia tidak miskin, tidak boleh kita berwasiat dengan memberikan sedekah dari harta waris itu lebih dari 1/3. Bahkan kalau kita mau berwasiat, mau bersedekah dengan 1/3, itu harus ada izin dari minta persetujuan dari ahli waris, karena itu adalah hak mereka. Dan Nabi SAW sudah katakan 1/3 itu banyak. Adapun wasiat-wasiat yang lain seperti dia tulis wasiat, nanti kalau saya meninggal, pemakaman jenazah saya diurus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu boleh. Kenapa sampai ada wasiat seperti itu? Karena kita dapati di sebahagian tempat pengurusan jenazahnya, Allahul musta'an, ada ritual-ritual di luar daripada sunnah Rasulullah SAW. Boleh juga kita berwasiat, misalnya kita orang yang membangun masjid, kita berwasiat kalau saya meninggal jangan dikuburkan di halaman masjid atau di masjid, jangan. Karena di sebahagian tempat
Ada orang-orang yang mengambil inisiatif, wah ini dia yang bangun masjid, sudah kubur saja di masjid situ. Tidak boleh. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi, ya, orang yang meninggal ini dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, kuburkan saya di depan kiblat masjid. Nah, yang seperti ini wasiat tidak boleh ditunaikan. Wasiat yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, ya tidak boleh ditunaikan. Ya. Kadang juga ya ada orang tua kita atau kerabat kita yang berwasiat, dia tulis wasiat atau dengan ucapan, nanti kalau saya meninggal ya bikin 3 hari, 7 hari sampai 1000 hari misalnya, ya undang minimal yang hadir itu 100 orang. Sementara dia tidak meninggalkan apa-apa. Nah, ini jadi beban bagi ahli warisnya. Ya, ini tidak boleh. Ya. Bahkan sekalipun ketika ahli warisnya atau dia meninggalkan harta yang banyak, itu tidak boleh dikerjakan. Karena apa? Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW ya perbuatan seperti itu. Ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya beliau ya menyebutkan apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup itu tidak bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Ya kecuali 3 perkara. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, ya itu tidak bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, ya kecuali 3 perkara. Ini dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya 3 itu adalah anak yang soleh, ya yang mendoakan dia, kemudian ilmu yang pernah diajarkan kepada orang lain dan orang itu mengamalkan ilmu tersebut, kemudian yang ketiga adalah harta yang dia ya sedekahkan, tidak infakkan, orang mengambil manfaat darinya. Itu saja yang bermanfaat. Adapun orang membaca Al-Quran lalu kemudian dihadiahkan, ya, itu tidak sampai dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Orang itu tidak akan menanggung beban daripada orang lain. Ya, dosa orang lain tidak ditanggung oleh orang lain. Wa allaisa lil insana illa ma sa'a. Ya, seorang itu tidak akan diberikan balasan, tidak akan diberikan ganjaran kecuali sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ya ada di antara keluarga kita yang berwasiat, nanti kalau saya meninggal bikinkan ya 3 hari, 7 hari dan seterusnya, ya tidak dikerjakan. Ya, dan seperti itu bahkan ya kita ya menyelamatkan ya saudara kita dari perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian orang pula ada yang beranggapan bahwasanya idza lam yusi fa innahu la ajra lahu wa laisa kadzalik. Ada sebagian orang juga beranggapan bahwa kalau saya tidak berwasiat, ya tidak berwasiat dari sebahagian harta saya, maka saya tidak mendapatkan balasan, tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan pahala. Ya tidak seperti itu. Ya. Bal idza tarakal mal li warathatihi fa huwa ma'jurun fi hadza. Bahkan ketika sekalipun dia tinggalkan semua hartanya untuk ahli warisnya, dia mendapatkan pahala darinya. Wa in kanatil warathah yarithuna qahran. Ya sekalipun ya ahli waris ini ya mereka ya mau tidak mau harus menerima warisan itu. Ya. Karena warisan itu kan harus dibagi. Nah. Lakin idza kana mustarshidan bi hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi innaka intadhar warathataka aghniya khairun min an tadharhum ala fa inna ajrahu bidzalika afdal min an yatasaddaq anhu bi syai'in min mali. Bahkan ketika seorang ini orang yang punya banyak harta ini, dia sudah dalam kondisi ya sakit yang terakhirnya, kemudian dia ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka miskin menjadi beban bagi orang lain. Dia mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka ini lebih afdal. Dia mendapatkan ya pahala mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini menunjukkan jemaah sekalian dari apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, ketika kita mau melakukan sesuatu
dan kita mengetahui dalilnya, selalu kita ingat itu. Saya melakukan ini karena hadis Nabi SAW memerintahkan, maka kita mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, semacam Nabi SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya. Engkau tersenyum di hadapan saudaramu, ya, itu mendapatkan pahala sedekah. Kita tersenyum dapat pahala sedekah. Nabi SAW yang menyuruhnya, maka kita mendapatkan juga pahala mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini ya, pentingnya juga kita yang mengilmui ya setiap apa yang kita kerjakan, supaya amalan-amalan yang kita kerjakan itu benar-benar mendapatkan kebaikan yang sempurna. Sebagaimana yang dikatakan yang sudah kita sebutkan ya di awal-awal pembahasan ini, ya hadis tentang innamal a'malu binniyat, apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hendaklah kita di dalam mengerjakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, pertama bahwa kita mengerjakan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita niatkan melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian selanjutnya di antara faedah dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, khaufu as-sahabati al-muhajirin min Makkah an yamutu fiha. Kekhawatiran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu adalah orang-orang yang berhijrah, ya, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, mereka merasa khawatir kalau nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Mereka sangat berkeinginan kalau wafat nanti di Darul Hijrah di Madinah, ya, supaya tidak kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah hanya melaksanakan apa? Ibadah, ya, umrah atau ibadah haji, ya. Tidak tinggal di Mekah. Sudah kita sebutkan ya bahwasanya orang yang meninggalkan satu tempat, orang yang berhijrah dari satu tempat karena agamanya, dia menjaga agamanya, ya, dia berpindah ke tempat yang lain, maka tidak boleh lagi dia kembali ke tempat itu untuk tinggal di tempat tersebut. Ya. Ya, sebagaimana yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau kalau dibilang cinta terhadap Mekah, ya beliau cinta terhadap Mekah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dibilang cinta terhadap Mekah, sangat cinta kepada Mekah. Tapi karena mereka ya radhiyallahu anhum ajma'in, ya mereka meninggalkan Mekah karena agama Allah Subhanahu wa taala, berpindah ke Madinah, maka mereka tidak lagi kembali ke Mekah kecuali untuk beribadah, yaitu ibadah umrah dan ibadah haji. Dan di sini ya terlihat dari perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Wa khallaf ba'da ashabi." Artinya di sini, apakah aku akan ditinggalkan? Ya, apakah aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku? Ya. Mereka pergi berhijrah dan saya tidak berhijrah dan mati di Makkah, ya, wafat di Makkah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, ya tidak. Ya, engkau tidak akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatmu dan tidak akan wafat di Makkah. Tapi bahkan akan diberikan usia yang panjang. Ada orang-orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang kau lakukan, ada orang-orang yang marah dengan apa yang kau lakukan. Nah, ini perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini, pertanyaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini menunjukkan kekhawatiran beliau kalau nanti ditinggalkan atau kemudian wafat di Mekah. Kemudian faedah selanjutnya, zuhuru mu'jizatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ia juga menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa
qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tukhallaf wa sawfa tukhlafu hatta yadarra bika aqwamun wa yantafi'u bika akharun. Innaka lan tukhallaf wa sawfa tukhlaf. Engkau tidak akan ditinggalkan, tapi justru engkau akan berusia panjang. Ya. Sampai-sampai ada orang-orang yang mereka marah. Ya, mereka mendapatkan mudarat karena perbuatanmu, yaitu orang-orang kafir. Ya. Dan ada orang-orang yang mendapatkan manfaat dari perbuatanmu. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini benar-benar terjadi. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini ya benar-benar terjadi. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berusia panjang sampai pada pemerintahan Muawiyah ya bin Abi Sufyan. Ya, beliau ya ikut dalam ya berbagai peperangan ya bersama dengan para khulafa ar-rasyidun sampai di masa ya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi mukjizat Rasulullah SAW, apa yang beliau katakan itu pasti. Ya, apa yang beliau katakan itu pasti. Dan yang beliau katakan itu berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa dia sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi apa yang beliau katakan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, annahu ma min insanin ya'malu amalan yabtaghi bihi wajha Allah illa izdada bihi rif'atan wa darajatan hatta wa in kana fi makanin la yahillu lahu al-baqa' fihi li'anna al-amal syai'un wal baqa'u syai'un akhar. Bahwasanya tidak ada seorang pun yang apabila dia melakukan satu amalan, dengan amalannya tersebut dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia melakukan ya amal kebaikan tersebut yang dia mengharapkan wajah Allah, dia lakukan di tempat yang yang tidak halal baginya. Ya, di tempat yang tidak halal baginya dia melakukan perbuatan tersebut. Tetap dia mendapatkan ganjaran pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annal amala syai'un, ya karena sungguhnya amal itu adalah suatu yang lain, dan baqa, ya berdiam di tempat yang tidak halal baginya, itu adalah syai'un akhar, itu adalah urusan yang lain. Ya. Walihada kana al-qaul rajih min aqwali ahli al-ilmi anna al-insan idza shalla fi ardin maghsubah fa inna salatahu sahihah. Nah, ini ada khilaf para ulama dalam masalah fikih. Apa hukumnya salat di tanah hasil rampasan? Salat di rumah ya hasil curian, sah enggak salatnya? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama, dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau katakan ar-rajih, yang rajih adalah sah salat ya di tempat hasil curian. Ya, di tanah yang kita rampas, di tanah yang kita curi, kemudian kita salat di situ, sah salatnya. Kenapa? Karena amal ini berbeda, amal ini sendiri, sedangkan tempat itu ya sendiri, terpisah masalahnya, tidak sama. Yang dilarang, kata beliau di sini, yang dilarang bukan salatnya, tetapi yang dilarang itu adalah al-ghasab, ya merampas. Serupa dengan hal ini dibahas oleh para ulama, apa hukumnya seorang yang salat, ya seorang laki-laki, ya dia salat menggunakan songkok, ya yang terbuat dari sutra. Ada laki-laki orang kaya, dia pakai songkok terbuat dari sutra. Apa hukum salatnya? Sah atau tidak?
sah salatnya. Laki-laki memakai sutra hukumnya haram, tidak boleh, kecuali kalau dia sedang sakit gatal-gatal. Ya boleh dia pakai sutra. Nah, ini pakai songkok sutra sah salatnya, tapi dia berdosa karena memakai sutra yang diharamkan baginya. Ya. Bagaimana kalau yang dia pakai itu adalah baju terbuat dari sutra, atau dia pakai celana yang terbuat dari sutra, sah nggak sholatnya? Nah, sah tidak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Kenapa? Kenapa berbeda dengan songkok? Berkaitan dengan masalah aurat. Songkok ini menutup kepala bukan rukun dalam salat. Kepala kita bukan aurat. Tetapi kalau celana bagian ini aurat, harus ditutup dengan sesuatu yang halal. Nah, kalau ditutup dengan sesuatu yang diharamkan, maka tidak sah salatnya. Ya. Ini antum akan pelajari ya di bab fikih ya, hal-hal seperti ini. Baik. Nah, serupa dengan itu ya, kita salat di negeri atau di tanah yang hasil rampasan, salatnya sah, tetapi merampas tanah itu hukumnya dosa ya. Demikian pula orang yang salat, laki-laki yang salat dia pakai cincin emas ya, sah nggak salatnya? Sah salatnya, tapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Pakai cincin emas. Nah, ini hukum yang berbeda. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa yang dikatakan juga oleh Syekh tadi berkaitan dengan kita melakukan amalan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di tempat yang diharamkan kita menempatinya, itu tetap mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang salat di tanah yang hasil rampasannya juga salatnya tetap sah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Ya, tanah itu seluruhnya adalah masjid, ya tempat sujud, kecuali kuburan dan hammam. Hammam ini tempat tempat mandi, tempat buang air. Baik. Kita lanjutkan ya faedah selanjutnya ya, tapi di adzan dulu. Tafadhal, sudah masuk Isya. Adzan dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya faedah dari hadis ini, annal insana idza anfaqa nafaqatan yabtaghi wajha Allah fa innahu yuthabu 'alaiha hatta nafaqat 'ala ahlihi wa 'ala zawjatihi bal wa 'ala nafsihi idza ibtagha biha wajha Allah athabahu Allah 'alaiha. Bahwa seorang apabila dia berinfak, ya, dia mengeluarkan hartanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala darinya. Bahkan apa yang dia berikan kepada keluarganya, harta yang dia berikan kepada keluarganya, yang dia berikan kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, dia mendapatkan pahala darinya. Bahkan apa yang dia infakkan untuk dirinya, ya, untuk memenuhi kebutuhannya, juga dia mendapatkan pahala darinya. Dengan syarat apa? Ibtigha wajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jemaah sekalian, para aba, ya, para suami, jangan kita menjadi orang yang paling dermawan dalam pandangan banyak orang, tapi ternyata kita orang yang paling bunggili dalam keluarga kita. Kita mudah memberi, ya, kepada teman-teman kita, traktir teman, masya Allah.
oh ini orang baik sekali. Tapi saat keluarganya, istrinya bercerita, susah mau dibahasakan. Ya. Untuk memberikan kepada anak juga demikian. Ingat ya mas sekalian, sekalipun memberikan kepada istri itu adalah kewajiban kita, ya. Tapi kalau kita memberikan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kebaikan darinya. Seringkali yang kita dapati, kita memperhatikan orang lain bagaimana supaya mereka senang, sementara orang-orang yang ada dalam lingkungan kita biarkan ya. Kalau teman-teman kita sering traktir, sementara saudara kita atau istri kita atau anak kita sapu-sapu leher. Ya, saya suka makan ini tapi tidak pernah dapat. Ya, jangan kita menjadi orang yang dermawan di mata orang banyak, sementara di mata orang terdekat kita, ya kita orang yang koncudu. Jangan. Koncudu ini apa? Ya, bunggili, piita, ya, apalagi, dan seterusnya. Ya. Apa yang kita berikan kepada keluarga kita itu pasti mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat tadi, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya setiap amalan yang kita kerjakan, hendaklah yang menjadi pijakannya, menjadi dasarnya itu adalah keikhlasan, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jamaah sekalian, kadang ada orang bilang begini, sudah kalau mau berinfak saja, ya, mengharapkan ridha Allah saja, jangan mengharapkan pahala. Itu seperti apa? Ya, seperti kita mau berbuat mengharapkan hadiah dari manusia, permen, imbalan permen. Tidak usah itu. Buat saja, cari saja keridhaan Allah. Jangan mengharapkan pahala, jangan minta surga. Ada yang berkata seperti itu. Kalau kita berbuat mengharapkan surga, berarti kita minta imbalan dari Allah. Itu tidak ikhlas, kata mereka. Ini ya perkataan yang keliru. Keikhlasan adalah kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengharapkan balasan dari Allah? Karena Allah yang menyuruhnya. Kenapa kita mengharapkan surga? Karena Allah yang menjanjikannya. Maka kalau kita beribadah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mengharapkan surga. Karena kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di mana? Di surga. Tidak mungkin kita melihat wajah Allah selain daripada di surga. Dan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul jannah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada orang yang mengatakan sudah beramal saja, jangan karena takut neraka. Ya. Sampai-sampai ya kalau saya dimasukkan ke neraka pun tidak masalah, yang penting Allah ridho. Bagaimana Allah ridho dimasukkan ke dalam neraka? Ini ya ucapan-ucapan talbis, ya, tipuan-tipuan iblis. Dan saya kira kita sudah sering sampaikan, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berdalih cinta saja. Ya, hanya berdalih cinta saja, maka ini adalah orang apa? Orang-orang munafik. Saya tidak beribadah ini kecuali saya cinta kepada Allah. Yang saya harap itu hanya keridhaan Allah saya. Saya tidak harap surga, saya tidak takut neraka, tapi karena cinta kepada Allah saja. Ini orang-orang zindiq, ya, munafik, ya, menyelisihi fitrah. Allah Subhanahu wa taala kenapa menjanjikan, ya, memberikan menyebutkan siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah dia mendapatkan surga. Allah perintahkan kita untuk segera mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surga Allah. Kenapa? Karena itu sesuai dengan fitrah kita, fitrah manusia. Allah menakut-nakuti kita, ya, mengancam kita dengan azab yang pedih di neraka kalau kita berbuat maksiat, apalagi kalau kita melakukan kesyirikan. Kenapa? Itu sesuai dengan
sesuai dengan fitrah kita. Maka orang yang beribadah hanya berdalih cinta saja, tidak takut neraka, tidak mengharapkan surga, maka ini zindik, dia munafik, menyelisihi fitrahnya. Sedangkan orang yang dia beribadah kepada Allah hanya karena takut neraka adalah orang-orang apa? Haruri. Haruri ini apa? Khawarij. Ya. Mereka takut jatuh dalam dosa, takut neraka. Dan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan pengharapan, saya mengharapkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Murji'ah. Dan ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW, mereka dalam beramal mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beramal karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga beramal karena khawatir dengan azab neraka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amal yang kita kerjakan selalu kita perbaiki keikhlasan kita. Selalu yang menjadi pondasi pijakan kita dalam beramal adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala a'qabihim. Ya Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala a'qabihim. Ya Allah, sempurnakanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka. Dan jangan engkau kembalikan lagi mereka ke belakang. Jangan engkau kembalikan lagi mereka ke masa lalu mereka. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat-sahabatnya, supaya disempurnakan hijrah mereka. Yang dimaksud di sini adalah supaya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan mereka di negeri tempat tujuan mereka berhijrah, yaitu di Madinah. Dan Rasulullah SAW juga dalam doa ini memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya sahabat-sahabatnya tidak ada yang kembali lagi ke Mekah, untuk tinggal di Mekah. Jadi ucapan Nabi SAW, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim, yaitu disempurnakan hijrah mereka, dikuatkan keimanan mereka, dan jangan kembalikan lagi mereka di negeri asalnya. Tetapkan mereka di negeri tempat mereka berhijrah, itu di Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang yartad, murtad di antara kalian, keluar dari agama kalian, lalu kemudian dia mati, maka dia adalah kafir. Dan mereka itu amalan-amalan mereka itu terhapuskan semua, di dunia dan di akhirat, dan mereka itu termasuk penghuni neraka, dan mereka kekal di dalam neraka. Nih jamaah sekalian, Rasulullah SAW mendoakan para sahabat. Rasulullah SAW mendoakan para sahabatnya supaya tidak murtad, supaya kokoh dalam keimanannya. Artinya di sini bahwa sekelas sahabat Nabi SAW tidak bisa dijamin, tidak bisa dijamin kalau wafat
ya, dalam keadaan iman atau tidak, sehingga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita yang jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang amalan-amalan kita jauh dari dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dibandingkan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir bagaimana nanti akhir hayat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa ini. Padahal beliau maksum, ya, beliau pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya yang lebih utama untuk membaca doa ini, ikhwas sekalian, adalah kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ditetapkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini kita terus baca ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita berdoa, tetapkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, itu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah banyak, ya, misal, sudah banyak contoh, ya, orang-orang yang di akhir hayatnya, yang dulunya dai ila tauhid, dulunya dia adalah seorang dai yang mengajak kepada tauhid, tapi kemudian apa yang terjadi? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah yang mentakdirkan semuanya, dan tentu ini ada hikmahnya. Dia menjadi seorang ateis, wal iyad billah. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya, ya, ada, ya, orang-orang yang selama hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahlul jannah, sehingga kemudian, ya, antara hidupnya dan ajalnya tinggal sejengkal saja, lalu dia melakukan amalan ahlun nar dan dia mati dalam keadaan demikian, maka dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya juga ada orang-orang yang selama hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahlun nar, penghuni neraka, amalan-amalan penghuni neraka, sehingga antara ajal, ya, usia dan ajalnya tinggal sejengkal, dia melakukan amalan ahlul jannah dan dia mati dalam keadaan demikian, dia masuk surga. Sudah pernah kita berikan contoh, ada orang yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jidatnya sujud, tetapi dia masuk surga. Ketika dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika aku bersyahadat dan kemudian aku ikut berperang bersamamu, dan aku mati, apakah aku masuk surga? Nah, ya. Langsung dia bersyahadat, kemudian ikut berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qutila, dan dia mati, belum pernah sujud. Ya, sehingga itu para ulama katakan, ketika kita melihat orang-orang kafir ataupun orang-orang fasik, itu orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar, doakan supaya mereka diberikan hidayah. Kita tidak tahu akhir hidup mereka, dan kita jangan pernah merasa aman, ya, jangan pernah kita merasa aman. Dan salah satu wasiat, ya, salah satu wasiat dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala, ada tiga doa yang, ya, jangan ditinggalkan, ya, 3 doa jangan ditinggalkan untuk selalu kita baca, ya. Bahkan, ya, baca di dalam, ya, sujud, ya, salat kita. Allahumma, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma rzuqni husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, satu, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha. Ya, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha. Allahumma rzuqni husnul khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita selalu baca doa ini, dan ini menunjukkan, jemaah sekalian, menunjukkan bahwa
Ya, dari 3 doa yang diwasiatkan oleh beliau, ya, memberikan pesan kepada kita jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman, tapi selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya faedah-faedah penting di dalam ya hadis yang ke-7, ya hadis ya Sa'ad bin Abi Waqqas ya radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah hadis yang ke-8 ini berkaitan dengan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada postur tubuh kalian, ya, pada fisik kalian, tidak melihat pada kegantengan dan kecantikan kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Hadis yang ke-8 insyaallah pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon pencerahan untuk kami yang futur akibat lingkungan dan teman-teman yang teman-teman kantor, ya. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seorang itu, ya, agama seorang itu tergantung temannya, tergantung dengan siapa dia berteman. Maka lihatlah siapa yang dia jadikan sebagai teman akrabnya. Perhatikan siapa yang dia jadikan sebagai teman akrabnya. Pepatah juga mengatakan as-sahibu sahibun. Teman itu bisa menyeret, ya, teman itu bisa menyeret. Jadi kalau teman yang baik maka dia akan seret kita pada kebaikan-kebaikan. Kalau teman yang tidak baik maka dia akan, ya, seret kita pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Kemudian, ya, hal yang lain yang perlu juga untuk kita lakukan dalam kondisi lingkungan yang kurang baik, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan, ya, kekuatan iman, ya, diberikan teman-teman yang saleh, ya. Dan kemudian juga yang bisa kita lakukan, ya, baca, ya, sirah, sejarah, ya, orang-orang yang saleh terdahulu, ya. Dalam lingkungan yang kurang baik, kalau kita bisa keluar dari tempat itu lebih baik. Persoalannya kalau kita terikat dalam satu kontrak di kantor misalnya, PNS misalnya, sementara teman-teman kita di samping kita, ya, senangnya gibah, ya, apalagi kalau sudah tidak ada kerja, ya sudah, ada berita, sudah jalan itu, ya. Kalau bukan gibah, ya, musik-musik dan sebagainya, ya. Selain daripada itu juga yang kita dapati, ya, ikhtilat dan sebagainya. Ini lingkungan yang real yang kita saksikan. Tampakkan bahwa antum mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampakkan dalam amalan-amalan keseharian. Sekali antum tegas dalam persoalan-persoalan yang menyelisihi, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berikutnya mereka tidak akan main-main, ya, mereka akan segan, ya. Tidak masalah ketika antum datang kemudian mereka katakan, so ada yang punya surga misalnya, ya. Tidak masalah, ya. So ada ini Habib misalnya, silahkan, ya. Dan kita tetap, ya, antum tetap berinteraksi dengan cara yang baik, ya, tetap berinteraksi dengan cara yang baik, ya. Dalam lingkungan yang kurang kondusif, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan terakhir, ya, bagi yang mengalami kefuturan, ya, kembalilah ya ke jalan yang pernah antum lalui, jalan yang baik yang pernah antum lalui. Teman-teman yang dulu mengingatkan antum dalam kebaikan, ya, kembali kepada mereka, ya, jangan menjauh, ya.
Kalau merasa futur, jangan menjauh dari teman-teman itu. Kembali, ya. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nafas, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu untuk kita kembali ke jalan yang pernah kita lalui, jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله